Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Itu materi-materi yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Apakah dia mau beriman atau menolak atau mengingkari apa saja yang sedang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal azam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa ati'un. Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Wa ma ana bitaridil mu'minin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya di mana saja berada yang dirahmati Allah, dan juga jamaah official atau jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang saya muliakan. Kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Allahu Rabbul Alamin yang mengatur segala keadaan hamba, mengatur tentang alam semesta, memberikan rezeki dan berbagai macam anugerah yang kita semua wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah dan risalah, untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan,
dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian dan kajian kita tentang tafsir ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara, lanjutan dari kajian kita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya, dan sedikit sekali orang yang mau mengikuti dakwah dan risalah yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Sedikit yang beriman dan selebihnya adalah orang-orang yang kafir, yang kufur, yang maksiat kepada Allah serta mengejek dan menghina serta mencela dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Antara lain ketika Nabi Nuh alaihi salam berpesan kepada seluruh kaumnya dengan firman Allah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya Nabi Nuh berpesan kepada seluruh umatnya, fattaqullaha wa ati'un. Ayat ini diulang-ulang di dalam surat Asy-Syu'ara mengenai materi dan konsep dakwah Nabi Nuh alaihi salam, dan selalu diulang-ulang dengan materi yang sama. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Itu materi-materi yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Apakah dia mau beriman atau menolak atau mengingkari apa saja yang sedang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata banyak sekali jawaban-jawaban dari umat Nabi Nuh yang tidak beriman itu dengan kata-kata kasar serta menyakiti hati dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Antara lain mereka menjawab, qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Nah, ketika Nabi Nuh menyampaikan dakwah di hadapan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah, bagaimana jawaban-jawaban daripada umat Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah? Antara lain mereka menjawab, qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Mereka berkata, apakah kami harus beriman dan mengikuti umat yang bodoh? Artinya umat yang mengikuti Nabi Nuh ini dianggap bodoh. Orang yang beriman dianggap orang hina, al-arzalun, orang-orang yang hina. Orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah dianggap orang-orang yang tidak cerdas, dianggap sebagai orang-orang bodoh. Dan Nabi Nuh alaihissalam menjawab dengan sangat santun, qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Jadi Nabi Nuh menjawab, aku enggak ada pengetahuan, enggak ada ilmu terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu. Allah yang memberikan perhitungan. Jadi janganlah kalian menganggap orang-orang yang beriman itu orang bodoh, tapi mereka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penilaian yang sangat mulia.
in hisabuhum illa ala rabbi. Jadi perhitungan amalan-amalan mereka itu dihitung, diberi penilaian oleh Allah. Maksudnya janganlah kalian menganggap orang-orang yang beriman itu orang bodoh. Janganlah kalian menganggap orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan mengikuti apa saja yang aku sampaikan ini, kalian menganggap orang itu tidak cerdas. Yang memberikan penilaian terhadap orang-orang yang beriman itu adalah Allah. Banyak manusia itu enggak memahaminya. Jadi in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Kalau kalian sadar, kalian paham bahwa apa saja yang dilakukan oleh orang-orang beriman itulah sebuah kecerdasan dari mereka, sebuah kehebatan dari mereka, bukan sebuah kebodohan. Dan janganlah kalian menganggap kalianlah yang paling cerdas. Karena kata mereka, apakah kami harus beriman, percaya kepadamu ya Nuh, sedangkan orang-orang yang mengikutimu itu orang-orang arzalun, orang-orang hina, orang-orang bodoh. Lalu Nabi Nuh membantah dengan suara yang lembut. Artinya janganlah kalian memberikan penilaian kepada orang-orang yang beriman seperti itu. Aku juga enggak ada ilmu. Yang memberikan perhitungan penilaian itu Allah. Nah, jadi kita jangan, ini pelajaran untuk kita semua. Jangan sekali-kali menganggap orang yang taat kepada Allah itu orang bodoh. Karena ada selama ini orang yang rajin sholat itu dianggap orang-orang susah, orang-orang yang mungkin dia sedang mengadu kepada Allah sehingga dia rajin beribadah pada Allah. Jangan, kalau kita melakukan hal ini, itu seperti umat-umat Nabi Nuh alaihissalam yang dulu senang atau suka sekali mengejek dan menghina orang-orang yang telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan umat Nabi Nuh yang ingkar pada Allah, mereka menginginkan agar orang-orang yang beriman tidak boleh tinggal lagi sekampung dengan mereka. Nabi Nuh menjawab, wa ma ana bitaridil mu'minin, dan aku tidak akan mungkin untuk mengusir orang-orang yang beriman. Artinya meskipun ada keinginan daripada orang-orang Mesopotamia pada waktu itu yang menginginkan supaya orang-orang yang beriman itu tidak lagi sekampung dengan mereka. Kalau kita sekarang sebaliknya, bagusnya orang-orang yang tidak beriman itu ya tidak sekampung dengan orang-orang yang beriman. Tapi dulu karena sedikitnya orang-orang yang beriman kepada Allah, bahkan orang yang beriman yang disalahkan oleh kaum Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beda zaman. Dulu orang yang beriman dianggap orang hina, dianggap orang bodoh, dan mereka minta supaya Nabi Nuh mengusir itu orang-orang yang sudah beriman bersama dengan Nabi Nuh. Nggak mungkin, kata Nabi Nuh, aku nggak akan mungkin untuk mengusir orang-orang yang telah beriman. Jadi orang beriman dipelihara, dijaga, dibela oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. In ana illa nazirum mubin, aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan tentang hukum-hukum Allah kepada seluruh kaumku. Nah, ternyata ada satu sikap dari umat Nabi Nuh yang tidak beriman, karena Nabi Nuh terus menerus membela orang-orang yang beriman dan terus menerus berdakwah. Apa kata orang kampungnya? Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Mereka berkata, hati mereka banyak. Ini orang-orang yang enggak senang kepada Nabi Nuh berkata, banyak yang tidak beriman, sedikit yang beriman. Apa kata orang yang enggak beriman? Qalu, mereka berkata dan mengancam Nabi Nuh. Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Wahai Nuh,
kalau kamu tidak berhenti menyampaikan dakwah dan risalah, la takunanna minal marjumin, maka kami akan menjadikanmu termasuk orang-orang yang kena rajam. Orang-orang yang akan dilempar sebentar lagi, orang-orang yang akan dirajam, orang-orang yang akan disiksa oleh umat Nabi Nuh yang tidak beriman, termasuk mau menyiksa Nabi Nuh dan orang-orang yang sudah beriman bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Begitu kejamnya mereka. Ini memang sejarah ini turun-temurun dari masa ke masa, sampai dengan Nabi Ibrahim juga diancam, Nabi Hud, Nabi Soleh diancam, Nabi Lut diancam, dan nabi-nabi lain termasuk Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa alaihissalam diancam dengan berbagai macam ancaman. Salah satu ancaman yang sering disebutkan oleh mereka rajam. Rajam artinya dilempari sampai dengan babak belur atau sampai dengan mati. Nah, itu rajam artinya. Dirajam, dilempar, bukan ditembak. Jadi ada yang mati dan ada yang tidak. Nabi Nuh diancam. Qalu, mereka berkata, la illam tantahi ya Nuhu la takunanna minal marjumin. Hai Nuh, kalau kamu tidak menghentikan dan berhenti dari menyampaikan dakwah dan risalah, maka kamu akan kami jadikan termasuk orang-orang yang kena rajam, orang-orang yang akan dibunuh, akan dilempari dengan batu sebentar lagi. Kepada siapa Nabi Nuh mengadu? Qala rabbi inna qaumi kazzabun. Oh Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu mendustai apa yang aku sampaikan, mendustai ayat-ayatmu ya Allah. Faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Oh Tuhan, Engkau bukakan, Engkau pisahkan aku ya Allah, antara aku wa bainahum, dengan mereka yang tidak beriman kepadamu ya Allah. Engkau pisahkan aku ya Allah, Engkau buka jalan lain kepada aku, dan Engkau pisahkan aku dengan mereka. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin, dan Engkau selamatkan aku ya Allah dan orang-orang yang beriman bersamaku, minal mu'minin, dari hamba-hambamu yang telah beriman. Ya Allah, saya enggak mau gabung lagi dengan hamba-hambamu yang ingkar. Engkau pisahkan aku ya Allah dengan orang-orang yang mengingkarimu, dan Engkau selamatkan aku ya Allah bersama dengan orang-orang yang telah beriman bersamaku, yaitu orang-orang atau hamba-hambamu yang beriman. Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mash'un. Maka Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Nuh untuk naik ke dalam kapal yang penuh muatan. Summa aghraqna ba'dul baqin. Kemudian Allah tenggelamkan orang-orang yang tidak beriman. Al-baqin ini maksudnya gini, orang-orang yang tersisa yang enggak mau beriman, yang selalu kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang-orang yang akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan ini menjadi sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tidaklah
Orang-orang ini kebanyakannya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat bagaimana cara Allah mengazab umat Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah, seperti ayat yang pernah kita bacakan pada hari Rabu yang lalu. Munasabah ayat ini sebenarnya masih sangat panjang di surat Hud. Mulai ayat 36 kita lihat bagaimana cara Allah menyiksa mereka, dengan bentuk apa mereka mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah beritahu kepada Nabi Nuh untuk tetap berdakwah walaupun yang beriman itu sangat sedikit. Nah, ini pengetahuan dari Allah. Wahai Nuh, walau bagaimanapun cara dan retorika engkau berdakwah. Retorika itu seni berpidato. Misalnya seorang dai bagus sekali bicaranya, itu retorika. An-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Retorika di dalam berdakwah, dalam berpidato bagaikan garam di dalam makanan. Maka jangan terlalu banyak mimik, gaya, nanti menjadi asin. Biasa-biasa saja. Jadi jangan terlalu menggunakan gerak-gerik macam-macam. Tapi Nabi Nuh alaihissalam diakui oleh Allah ahli retorika dalam berpidato, tetapi Allah beritahu, meskipun kamu wahai Nuh pandai berbicara, tapi umatmu yang tidak beriman tetap tidak beriman. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Allah wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa wahai Nuh, meskipun engkau berdakwah siang dan malam selama 950 tahun berdakwah, tapi yang enggak beriman tetap tidak beriman. Walaupun bagus bahasamu yang kamu gunakan, walaupun cerdas retorik kamu yang engkau sampaikan, tetapi la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Enggak ada yang mau beriman kecuali sedikit yang telah beriman bersamamu itu. Maka konsep dakwah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam, fala tabta'is bima kanu ya'malu bima kanu yaf'alun. Maka engkau wahai Nuh jangan sedih, jangan berputus asa terhadap sambutan umatmu, terhadap dakwahmu, terhadap apa yang mereka lakukan. Santai-santai saja, jangan sedih, jangan berputus asa. Artinya bersabarlah engkau di dalam berdakwah, jangan merasa menyesal, jangan merasa sedih, dan jangan berputus asa. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Janganlah kamu menjadi menyesal, sedih karena ulah dan tingkah mereka. Sekarang sudah masanya Allah ingin mengazab, karena ada permintaan kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, ini tidak disebutkan dalam ayat, tapi ada di dalam penafsiran para ulama, tentu belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Allah mengazab umat Nabi Nuh yang tidak beriman? Pertama, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, sekarang buat kapal. Ini buat kapal di darat. Dapat ejekan lagi kan? Bi'ayunina, dengan kami tuntun, kami ajari. Artinya
Allah mengirim malaikat bagaimana cara membuat kapal. Karena ketika Allah memberitahu, wahai Nuh buat kapal, Nuh bertanya, mahiyas safinah, apa itu kapal? Karena betul-betul tidak tahu. Barulah diterangkan, ini meskipun belum ada laut, belum ada banjir, kamu buat kapal dulu. Bi'ayunina, diajarkan nanti oleh para malaikat cara membuatnya. Wa wahyina, dan dengan wahyu kami, kata Allah. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan jangan engkau diskusikan, jangan engkau banyak bertanya tentang orang-orang yang zalim, innahum mughraqun, mereka akan kami tenggelamkan. Jadi bencana yang dahsyat yang pertama diberikan oleh Allah adalah banjirnya kota Nabi Nuh alaihissalam. Itu bahaya pertama. Azab pertama diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Nuh yang tidak beriman. Banjir yang melanda kota kelahiran Nabi Nuh alaihissalam di dalam Atlasul Quran disebut dengan kota Mesopotamia di Irak. Bencana yang paling awal adalah tenggelamnya umat Nabi Nuh yang tidak beriman, dan yang beriman disuruh naik ke dalam kapal yang telah dibuat oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, dituntun oleh para malaikat yang mulia atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ketika Nabi Nuh buat kapal? Datanglah berbagai macam ejekan, masyarakat yang keluar yang gak senang kepada Nabi Nuh, tokoh-tokoh yang gak senang yang melihat kerja Nabi Nuh, udah dianggap udah gak pas nih Nabi Nuh. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ketika Nabi Nuh buat kapal, lewat orang-orang kampung, termasuk tokoh-tokoh di kota itu. Wa kullama marra alaihi, ketika mereka lewat di depan kapal yang sedang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan juga tokoh-tokoh dari kaumnya. Ini tokoh-tokoh itu sebenarnya mereka yang menilai diri mereka sendiri sebagai tokoh. Karena ketika orang menganggap dirinya tokoh lalu menganggap orang lain bodoh, kan ada orang bodoh, nggak sekolah, macam-macam, itu ada. Jadi orang-orang yang berjiwa bodoh, yang tidak berakhlak, selalu menganggap orang lain itu tidak cerdas. Jadi diejek Nabi Nuh, diejek orang-orang beriman. Dan apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh, yaitu buat kapal atas perintah Allah, sakhiru min, mereka mengejek. Ini sudah mulai nggak benar nih, udah mulai buat kapal, airnya nggak ada, kan? Buat di darat. Nabi Nuh menjawab dengan lembut, qala in taskharu minna. Nabi Nuh menjawab, kalau kalian mengejek kami, fa inna naskharu minkum kama taskharun. Wahai saudara-saudaraku, jangan ngejek, jangan menghina. Kami juga bisa membalas hinaan yang sedang engkau sampaikan, yang sedang engkau ejek, yang sedang engkau hina. Jadi Nabi Nuh tidak membuat perlawanan, tapi dia bilang, jangan ejek kami, kami juga sanggup membalas kalau kami mau membalas. Kalau kalian ngejek kami, kami pun sanggup untuk mengejek kalian. Tapi Nabi Nuh tidak melakukannya. Jadi ada orang kadang-kadang, mengapa dia berani mengejek dan menghina? Karena yang dihina nggak pernah mau menjawab. Kita hati-hati nih dalam pergaulan ya. Misalnya di mana-mana, di Walimatul Arus, ada orang datang ke kenduri-kenduri, dia sudah persiapkan soal ataupun ungkapan yang mau diungkapkan ke kawan-kawannya. Anda boleh, jangan menghina. Nanti kalau dibalas penghinaan itu kita juga malu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kita belajar pada
jawaban Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi Nuh? Kalian jangan ejek kami, nanti kalau kami balas kami juga bisa. Apalagi Nabi Nuh diberikan retorika oleh Allah, pandai berbicara. Tapi pada umumnya para nabi, para sahabat, ulama-ulama ketika diejek, dihina, nggak mau dia jawab. Sebenarnya Allah sudah memberikan retorika, lisan yang bagus atau ilmu mantik yang sangat dalam untuk mempermalukan orang yang suka mengejek, tapi itu tidak dilakukan. Maka dalam kehidupan kita lebih bagus kita memuliakan orang-orang mulia. Misalnya kalau dulu memuliakan para nabi, para rasul, kemudian memuliakan al-hawariyun kalau istilah bahasa lain untuk nabi-nabi lain, sahabat-sahabat itu disebut dengan al-hawariyun, seperti umat Nabi Isa yang beriman kepada Allah. Memuliakan mereka, jangan kita menghinanya. Nah, demikian juga dengan ulama-ulama yang betul-betul menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Kalau kita menghinanya itu bisa berbahaya fisik kita ini. Oleh karena itu, kalau nggak sanggup memuliakan mereka, lebih bagus kita diam. Jangan seperti umat Nabi Nuh alaihi salam yang tidak beriman, yang kerja mereka apapun kerja Nabi Nuh diejek, dihina, dakwah dihina. Kemudian Allah suruh buat kapal, dihina. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Kalau kalian terus-menerus menghina dan mencela, kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan didatangkan oleh Allah azab yang menghinakan. Dan Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah Nabi Nuh alaihissalam diceritakan oleh Allah di surat Hud, dilanjutkan dengan surat Asy-Syu'ara, supaya jangan ada di antara kita seperti umat Nabi Nuh yang tidak beriman kemudian menyepelekan kebenaran. Ini ada hubungannya juga dengan orang kita. Setelah Allah berikan bencana gempa dan tsunami, yang nggak beriman tetap nggak beriman, yang nggak ibadah tetap nggak ibadah. Tapi apa yang terjadi? Hatta iza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu wa man amana وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Nah, ini kapal sudah siap, Allah pun sudah memberi tanda-tanda. Hatta iza jaa amruna, hingga ketika datang perintah kami, artinya masa untuk mendapatkan azab yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mengazab umat Nabi Nuh dan kotanya pada waktu itu, sehingga air pun sudah mulai masuk ke dapur. Ini kan ada istilahnya warming up, di pertama iya lebacut, ya kan? Untuk orang yang hai pu iya kan gitu. Seperti waktu tsunami enggak langsung. Jadi jalan dikit sampai ke dapur mereka. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini, baik siapkan, bawa binatang-binatang jantan betina dan seluruh orang-orang yang beriman ini, dan sebentar lagi Allah akan menghancurkan dan mengazab illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman, kecuali siapa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk diazab, wa man aman, dan orang-orang yang beriman tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala,
wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman bersama dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Jadi di kapal nggak banyak orang, di puluhan lah bahasa kita ini, nggak banyak yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika naik kapal, tentu naik kapal udah siap. Apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh dalam cara mereka naik kapal? Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Ini kalau Ustadz Jalani Mahmud, beliau baca Quran di waktu pagi atau sebelum azan, sering kita dengar wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursiha. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursiha. Itu boleh. Namanya sab'atu ahruf, 7 gaya baca. Ini yang sangat ahli, yang diajarkan oleh Rasulullah pada masa sahabat, namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud membaca ayat-ayat seperti ini, yang ada imalah ini, dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau di Libya, lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab, tempat saya pernah belajar dulu, itu kadang-kadang hari Jumat dibacakan ayat-ayat seperti ini, langsung diimalahkan, dan tidak ada yang protes karena semua sudah pernah belajar qiraah Al-Quran atau nagamul Quran. Jadi bagi orang-orang yang pernah belajar ilmu qiraah, dia diam saja, bahkan menyenangkan. Misalnya kalau ada ayat seperti tadi dibacakan oleh Ustadz Muzakir kita, misalnya wasyamsi waduhaiha wal qamari iza taliha wan nahari iza jalliha. Itu boleh. Ini ada orang Aceh kita yang alim bidang ini, namanya Said Ashiri, orang Lungbata, sudah almarhum. Beliau masuk salah seorang tim lajnah tashihil Quran di Indonesia, dan kami pernah belajar dengan beliau di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau tidak ada doktor, tidak ada profesor, tapi diundang untuk mengajar karena sangat alim dalam ilmu qiraah dan nagamul Quran. Ini mengapa saya sampaikan, karena sudah ketemu satu ayat di surat Hud yang di bawahnya tertulis imalah. Apa maksudnya? Bisa berubah baris. Mau baca bismillahi majraha wa mursaha boleh, bismillahi majriha wa mursiha boleh, bismillahi majriha wa mursiha boleh. Tapi harus belajar dulu ilmu qiraah atau nagamul Quran. Diajarkan ajaran Nabi Nuh ini menjadi pelajaran untuk kita. Kalau mau naik pesawat, bismillahi majriha wa mursiha, bismillahi majraha wa mursaha. Mau pulang ke Sabang, bismillahi majraha wa mursaha. Mau naik pesawat, baca ini. Mau naik Honda, baca ini. Mau naik mobil, bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Itu yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Ayo semua kawan-kawan yang sudah beriman, naikkan binatang-binatang ternak peliharaan Anda, baik jantan maupun betina, dan seluruh hamba-hamba Allah yang sudah beriman, ayo bersama. Apa yang terjadi ketika Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman sudah naik ke kapal? وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا wa la takum ma'al kafirin.
Ini panggilan yang amat lembut dan sedih. Umat Nabi Nuh yang ingkar pada Allah, mau ditenggelamkan oleh Allah. Salah seorangnya anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh itu ada 4, ada Kanaan, Sam, Ham, dan Yafis. Menurut cerita di dalam kitab tafsir, anak yang tertua dari Nabi Nuh ini ingkar pada Allah, nggak mau naik dia. Apa jawabannya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' Qala la 'asima al-yawma min amri Allahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Sadaqallahul azim. Dia jawab, ayah, aku enggak mau mendapat pertolongan darimu. Aku akan mendaki ke gunung sana. Di sanalah tempat aku berlindung. Nabi Nuh menangis, anakku, enggak ada yang bisa melindungimu pada hari ini kecuali hamba-hamba yang disayangi oleh Allah, karena enggak patuh, karena enggak mau dengar ayah. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka terpisahlah antara Nabi Nuh dengan anaknya. Nabi Nuh dan orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah, sedangkan salah seorang anak Nabi Nuh mati dibawa dalam tenggelam dan banjir. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Anak siapapun, kalau kita tidak beriman kepada Allah, pasti kita akan mengalami bahaya-bahaya dan azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب